Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast Vokasi dalam Podcast bersama saya Artika Krisna yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini saya tidak sendirian nih teman-teman. Saya ditemani oleh salah satu peserta PKL reguler. Halo Nisa. Halo Kak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi ngerjakan apa tadi? Tadi mengoreksi UKK Kak. Mengoreksi UKK? Iya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti nih, boleh dong Nisa perkenalan dahulu? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauziatun Nisa, biasa dipanggil Nisa. Di sini saya PKL reguler sudah berjalan 4 bulan. Oke, Nisa, udah berjalan 4 bulan. Kira-kira kapan nih terakhir PKL nih? Terakhir PKL nanti bulan Maret Kak. Oke, itu lagi ini ya high seasonnya Cipta Sarana Cendekia ya. Soalnya ada agenda UKK nih full mulai dari Februari sampai nanti mungkin sampai April nih. Iya. Oke. Nah, Nisa, kita mau ngomongin sedikit mengenai PKL nih, PKL terpadu bersama dengan PKL reguler nih. Nah, saya ingin tahu nih review PKL terpadu atau reguler pada tahun sebelumnya. Dari bulan kemarin itu Oktober sampai Desember Kak. Nah di bulan Oktober sampai Desember itu saya 2 bulannya PKL terpadu. Oke, terpadu. Ya. Itu sama siapa aja tuh waktu itu? Masih ingat gak? Banyak Kak, dari Kupang, dari Banyuwangi, dari Pacitan, dari Lumajang juga nggak sih? Iya, ada Situ Bondo juga ya? juga. Oke, banyak ya. Terus waktu reguler? Reguler sama SMK 12 Malang. Oke, kira-kira waktu yang terpadu nih, apa sih yang Nisa dapatkan dari PKL terpadu itu? Di PKL terpadu itu kita belajar banyak banget Kak, terutama tentang akuntansi dan perpajakan. Nah, kebetulan di sekolah saya itu perpajakan sama akuntansinya itu kurang. Oke. Lalu gimana tuh kalau dibandingkan sama sekolah, metode belajarnya itu seperti apa sih? Kalau di Cipta Sarana Cendekia ini mungkin cara penjelasannya tuh lebih detail, lebih mudah dipahami dibandingkan di sekolah. Oh, kalau di sekolah itu ini ya, mungkin karena kurikulumnya merdeka, kamu lebih sering kasih tugas sama guru di awal ya. Lalu dibahas di sesi setelah pengerjaan seperti itu. Oke, berarti ini ya sedikit agak gap gak sih waktu kamu di Cipta Sarana Cendekia itu kayak pembelajarannya beda jauh dengan di sekolah? Iya beda jauh, kaget juga sih baru pertama kali datang ke sini kayak wah kok beda banget ya di sekolah sama di. Beda banget ya itu ya. Oke, tapi selama kamu menjalankan, kamu enjoy nggak? Enjoy sih Kak. Enjoy aja ya. Tapi untuk materinya yang kamu paling suka itu apa kira-kira? Yang saya suka itu di perpajakan Kak, terutama yang di PPNBM. Oh, berarti ini ya pajak penjualan barang mewah ya. Iya. Oke, ini aku mau flashback sedikit nih. Aku tadi lupa tanya sama Nisa. Alasan Nisa masuk di SMK itu apa sih? Boleh tahu? Alasan saya masuk SMK itu mungkin karena dari orang tua juga ya Kak. Dulu dari orang tua? Iya. Kenapa tuh orang tua? Apakah menyarankan kamu masuk SMK langsung atau gimana? Kalau orang tua sih lebih mendorong saya untuk masuk SMK sih Kak. Tapi untuk dari Nisa sendiri? Kalau saya lebih ke SMA. SMA? Iya. Tapi udah pernah nyoba tes ke SMA dulu belum? Belum. Belum sama sekali belum. Langsung ke SMK Langsung ya? SMK. Kenapa jurusan akuntansi? Nah, Sama juga sih Kak. dari orang tua. Memang waktu itu kalau masuk akuntansi kenapa dari orang tua? Kalau katanya orang tua itu nanti kalau kamu masuk akuntansi nanti kalau kerja itu gampang, pasti dapat. Kalau akuntansi itu di mana-mana bisa gitu. Di mana-mana bisa. Ada ketertarikan mungkin ke kedinasan mungkin dari Nisa sendiri? Kalau kedinasan enggak sih Kak. Enggak ya, enggak ada keminat sama sekali ya. Oke, tapi menjalankan hampir 3 tahun ya atau 2,5 itu enjoy nggak masuk di SMK jurusan akuntansi terutama? Enjoy sekali. Enjoy sekali ya. Untuk job desk-nya Nisa selama PKL reguler tuh ngapain aja sih? Apakah load-nya banyak atau apa itu? Kita diberikan materi akuntansi dan non-akuntansi Kak. Kita juga terjun langsung untuk operasional kantor juga. Oke, berarti ini ya kalau selama yang non-akuntansi ini peningkatan skill ya? Iya, itu ya. betul. Oke, mungkin apakah load-nya waktu itu terlalu banyak buat kamu? Belum ya? Belum. Masih belum. Oke, nah waktu Januari nih, kan udah memasuki awal tahun, bulan Januari, apalagi sudah menuju high seasonnya CSC nih, yaitu adalah agenda UKK nih. Gimana tuh load-nya? Kerasa nggak? Kerasa banget, soalnya mungkin di bulan Januari ini terlalu padat ya Kak, karena saya juga turut
andil dalam proyek UKK juga. Oke, berarti ada load-nya bertambah banyak ya itu ya. Selain kamu ikuti untuk membantu di operasional perusahaan, kamu juga turut andil di proyek UKK juga ya. Betul. Oke, selama kamu PKL udah 4 bulan nih ya, merasa excited nggak sih? Iya. Alasannya? Banyak sekali sih, Mister. Terutama saya bisa mengasah hard skill dan soft skill saya di sini. Saya bisa mengembangkan diri saya juga di sini. Nah, kira-kira skill apa aja tuh yang kamu merasa berkembang dalam diri kamu? Banyak sekali, Kak, karena dulunya saya malu-malu buat ngomong di depan umum. Nah, sekarang saya sudah mulai berani. Udah pede ya? Iya, udah pede. Terus juga diajarin menganalisis SWOT, menganalisis diri sendiri kita. Percaya diri di depan, terus public speakingnya juga gitu ya. Betul. Dari situ tuh, saya juga pengen tahu kayak kamu tuh selama di sekolah itu ikut organisasi apa sih? Saya ikut pramuka, Kak. Ikut pramuka? Iya. Pramuka tuh apa ada lainnya? Pramuka sama satuan karya. Satuan karya itu ngapain aja sih? Satuan karya itu sama sih, hampir mirip sama pramuka. Kita juga jelajah, jurit malam juga kayak gitu. Juga diajarin bongkar pasang senjata juga. Oh, berarti kalau bongkar senjata berarti sama tentara dong berarti? Iya. Wow, oke. Berarti wah, padat juga ya kamu ya jadwalnya. Kalau di pramuka sendiri, kamu jabatanmu apa di pramuka? Kalau di pramuka saya Pradanika atau ketua pramukanya. Ketuanya pramuka langsung? Iya. Oke. Kira-kira pengalamanmu di pramuka itu ikut lomba apa aja sih, sama mungkin event-event apa gitu? Saya ikut event kayak Raimuna cabang di kabupaten, terus Raimuna daerah. Oke, terus sama Bimtek juga. Oke, berarti portofolionya banyak banget ya kalau menurut saya ya. Oke. Nah, untuk kedepannya setelah kamu lulus dari SMK itu mau kemana? Rencana sih mau kuliah sih, Kak. Oke, perencanaannya mau kuliah. Iya. Sudah pernah didiskusikan dengan orang tua? Sudah. Bagaimana katanya? Orang tua sih awalnya nggak mendukung sih, Kak. Oke. Karena saya membujuk orang tua saya, akhirnya bujuk ya. Akhirnya orang tua saya mengiyakan. Kira-kira kalau misalkan berkuliah, kamu pengen kuliah di mana sih? Di Universitas Negeri Malang. Di UM? Iya. Kenapa harus di UM? Kenapa nggak di Surabaya atau di Tulungagung dah? Paling dekat. Awalnya sih mau ambil di Surabaya, di UNER, cuman kata ayah saya udah di UM aja, nggak apa-apa gitu. Di UM aja? Iya. Tapi kamu sendiri juga mau di UM ya? Iya. Untuk jurusannya? Jurusannya tetap akuntansi. Tetap akuntansi, oke. Karena ini nih, Nis, karena waktu saya bertanya sama teman-teman lainnya itu banyak tuh ternyata ketika kuliah itu ada beberapa yang mengambil jurusan selain akuntansi itu, seperti itu. Jadi kayak kalau terbilang eman selama 3 tahun ya eman, tapi kalau misalkan ketika kuliah mengambil di passionnya, ya udah berarti tinggal mengembangkan aja dan belajar dari awal seperti itu. Nah, ini Nis, untuk pandanganmu di bidang karir itu bagaimana? Kamu pengen kerja di mana dan berprofesi seperti apa? Setelah saya lihat dari Miss dan Mister di sini, kayaknya kerja sambil kuliah itu mungkin cukup seru. Jadi nanti saya mungkin sambil kerja juga, Kak. Nah, kerjanya itu di bidang apa? Mungkin saya pengennya di perpajakan atau di instansi-instansi akuntansi dan perpajakan gitu ya. Oke. Ada nggak sih public figure yang kamu jadikan contoh? Selama di PT Cipta Sarana Cendekia ini saya PKL, saya mengambil public figure dari Miss dan Misternya yang di sini karena banyak Mister dan Miss-Miss-nya di sini itu banyak yang bekerja sambil kuliah. Oke, berarti kamu melihat dari Miss sama Misternya yang bekerja sambil kuliah ya. Oke, kita udah di sesi akhir nih, Nisa. Bisa nggak Nisa kasih pesan, kesan, dan harapan mungkin untuk PT Cipta, untuk sekolah yang Nisa sendiri, dan untuk teman-teman lainnya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SMK Negeri Ngadirojo sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ber-PKL di PT Cipta Sarana Cendekia ini. Di PT Cipta Sarana Cendekia ini saya bisa mengembangkan skill dan soft skill saya, bisa mengerti lagi tentang akuntansi dan perpajakan. Selain itu, saya juga di sini mendapatkan ilmu dari non-akuntansi juga. Untuk pesannya, semoga PT Cipta Sarana Cendekia ini semakin berkembang. Tentunya bisa lebih banyak menampung siswa-siswi PKL yang di sini bisa mengembangkan skill dan soft skillnya. Oke, ya semoga kerjasama antara PT Cipta Sarana Cendekia dengan SMK Negeri Ngadirojo terus berlanjut hingga ke depannya.
Oke, terima kasih Nisa sudah bergabung pada podcast kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial media dengan nama yang sama @ciptasarana-cendekia. Saya Rika Krisna pamit undur diri, dan rekan saya Fauzia Tunisa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.